Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kali ini kita akan mengulas dan mengkaji salah satu kisah yang sangat unik yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah ini sangat unik karena dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana syaitan mengajarkan satu hal yang sangat penting kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita akan lihat bagaimana syaitan memberikan atau mengajarkan satu rahasia yang sangat penting kepada Abu Hurairah tentang ayat Al-Kursi. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari, di mana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, "Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan kepada saya untuk menjaga hasil zakat Ramadan. Lalu tiba-tiba kata Abu Hurairah, "Fa'atani atin faja'ala yahthu min at-ta'ami fa'akhadtuhu." Tiba-tiba datanglah seseorang yang kemudian mengambil makanan hasil zakat tersebut. Karena itu aku kemudian menangkapnya. Lalu kepadanya aku mengatakan, "Wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, saya akan membawamu dan melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang itu mengatakan, "Inni muhtaj wa alayya ayalun wa li hajatun syadidah." Orang itu mengatakan, "Tapi saya adalah orang yang sangat membutuhkan. Saya memiliki tanggungan keluarga dan saya juga memiliki hajat yang sangat mendesak." Karena kasihan, maka Abu Hurairah pun melepaskan orang itu. Hingga di waktu pagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya mengetahui peristiwa itu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah?" Wahai Abu Hurairah, apa gerangan yang terjadi atau apa gerangan yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Maka Abu Hurairah pun melaporkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan." Orang itu mengadukan atau mengeluhkan hajatnya yang sangat mendesak dan juga menyampaikan tanggungan keluarga yang ditanggungnya. Farahimtuhu fakhallaitu sabilahu. Maka aku pun merasa kasihan kepadanya sehingga aku membiarkan dia pergi. Apa jawab atau apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan laporan Abu Hurairah itu? Rasulullah SAW mengatakan, "Ama innahu qad kadzabak wa saya'ud." Ketahuilah Abu Hurairah bahwa sungguhnya orang itu telah membohongimu dan dia pasti akan kembali lagi. Maka di situ Abu Hurairah mengatakan, "Fa'araftu annahu saya'ud." Di situ saya sadar dan saya yakin bahwa orang itu pasti akan kembali karena Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa orang itu akan kembali. Maka aku pun, kata Abu Hurairah, aku pun
menunggu-nunggu kedatangan orang tersebut, dan ternyata memang orang itu datang kembali untuk memungut dan mengambil makanan hasil zakat itu. Lalu kemudian Abu Hurairah kembali menangkapnya. Abu Hurairah mengatakan, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan melaporkanmu dan membawamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi orang itu mengatakan, da'ni fa inni muhtaj wa alayya iyal. Tolong lepaskanlah saya. Saya ini orang yang membutuhkan dan saya punya tanggungan keluarga. La a'ud, saya berjanji saya tidak akan kembali, saya tidak akan mengulangi lagi. Fa rahimtuhu, kata Abu Hurairah, maka saya pun merasa kasihan pada orang itu. Fa khallaitu sabilahu, maka saya pun biarkan dia pergi. Dan di pagi hari Nabi SAW kembali bertanya kepada Abu Hurairah, Ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruk? Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu itu? Maka Abu Hurairah pun menjelaskan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan. Dia kembali mengadukan hajatnya yang begitu mendesak dan keluarganya. Farahimtuhu fakhallaitu sabilahu, maka saya pun merasa kasihan sehingga saya membiarkan dia pergi. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innahu qad kadzabaka wa sayaud. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia telah membohongimu dan dia pasti akan kembali lagi. Maka Abu Hurairah pun mengatakan bahwa saya pun berjaga-jaga untuk yang ketiga kalinya. Dan ternyata orang itu betul-betul kembali untuk mengambil makanan, maka saya pun menangkapnya. Maka kepada orang itu Abu Hurairah mengatakan, la arfa'annaka ila Rasulillah. Saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadza akhiru 3 marrat. Dan ini adalah akhir untuk ketiga kalinya engkau melakukan ini. Annaka taz'umu la ta'ud thumma ta'ud. Engkau mengatakan bahwa kau tidak akan kembali lagi, tapi ternyata kau kembali lagi. Maka disitulah sang pencuri ini mengatakan kepada Abu Hurairah, berusaha membujuk Abu Hurairah, mengatakan, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Biarkanlah aku mengajarkan padamu beberapa kalimat yang akan bermanfaat untukmu, yang akan berguna untukmu. Abu Hurairah pun penasaran dan dia mengatakan, mahwa, apa itu? Orang ini, sang pencuri ini mengatakan, di sini poinnya, idza awaita ila firashik. Apabila engkau telah berangkat ke pembaringanmu, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat al-kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kata orang itu, bacalah ayat Al-Kursi sampai engkau menyelesaikan ayat itu. Kalau engkau membacanya, fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafidh. Kalau engkau membacanya, maka akan selalu ada penjaga yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ini satu. Keutamaan pertama dalam membaca ayat Al-Kursi. Yang kedua, kata orang itu, wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Yang kedua,
Ketika membaca ayat Al-Kursi, maka syaitan tidak akan mendekatimu sampai tiba waktu pagi. Nah, karena diajari seperti itu, maka Abu Hurairah pun melepaskan orang ini. Lalu di pagi hari, Nabi SAW kembali bertanya kepada Abu Hurairah, "Ma fa'ala asirukal barihah?" Apa yang telah dilakukan oleh tawananmu semalam, wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah pun melaporkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha." Orang itu mengklaim bahwa dia akan mengajarkan kepada saya beberapa kalimat yang akan bermanfaat untuk saya. Maka saya pun biarkan dia pergi, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Mahiyah, kalimat apa yang diajarkan kepadamu? Pesan apa yang diajarkan kepadamu? Nasihat apa yang diajarkan orang itu kepadamu?" Abu Hurairah mengatakan bahwa orang itu menyampaikan kepada saya, "Apabila engkau berangkat ke pembaringanmu, maka bacalah ayat Kursi dari awal sampai terakhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum," dan seterusnya. Lalu orang itu mengatakan, "Kalau saya membaca ayat Al-Kursi sebelum tidur, lan yazala 'alaika minallahi hafidh wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih." Maka akan selalu ada yang Allah SWT akan selalu menyediakan penjaga untukmu, dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu sampai tiba waktu subuh. Mendengarkan itu, apa komentar Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Ketahuilah wahai Abu Hurairah bahwa memang benar apa yang dia katakan itu. Nasihat, pesan yang dia sampaikan kepadamu semalam itu memang benar adanya. Bahwa kalau kita membaca ayat Al-Kursi sebelum tidur, maka Allah akan mengirimkan penjaga untuk kita dan syaitan tidak akan mendekati kita sampai tiba di waktu pagi. Wa huwa kadzub. Pesan nasihat yang disampaikan itu betul, tetapi dia adalah seorang pendusta. Jadi di sini Nabi SAW mengajarkan kita untuk melihat sesuatu dengan jernih, bahwa orang itu pada dasarnya adalah seorang pendusta. Tetapi kali ini dalam pesan yang dia sampaikan itu adalah pesan yang benar. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah, "Ta'lamu man tukhatibu mundu 3 layalin ya Abu Hurairah?" Tahukah engkau wahai Abu Hurairah, siapa yang kau ajak berbicara itu sejak 3 malam berturut-turut ini? Siapakah pencuri yang datang itu? Yang 3 malam ini berturut-turut datang, lalu kemudian di malam ketiga mengajarkan kepadamu tentang khasiat, tentang keutamaan ayat Al-Kursi. Apakah engkau tahu wahai Abu Hurairah siapa orang itu? Abu Hurairah mengatakan, "La, saya tidak tahu siapa orang itu." Ya, lawang saya juga baru pertama kalinya bertemu dengan orang itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzaka syaitan." Orang itu, pencuri itu, yang mengajarkan kepadamu keutamaan dan khasiat ayat Al-Kursi, itu adalah syaitan, kata Nabi SAW. Itulah sebabnya tadi Nabi SAW menyebut orang itu sebagai kadzub, sebagai pendusta, yang makhluk yang suka berdusta, karena dia memang ternyata adalah syaitan. Tetapi dalam nasihat
yang dia sampaikan tentang ayat Al-Kursi itu adalah nasihat yang benar. Nah, dari hadis ini kita lihat bagaimana syaitan membongkar rahasianya sendiri tentang bahwa dia tidak akan mampu, tidak akan kuat menghadapi ayat Al-Kursi. Nah itu, sebelum tidur, jangan lewatkan untuk membaca ayat Al-Kursi agar kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran lain dari kisah ini adalah bahwa terkadang kita tetap harus menerima sebuah kebenaran meskipun disampaikan oleh seorang manusia yang durjana, meskipun disampaikan oleh makhluk yang jahat. Tetapi selama dia adalah kebenaran, maka kita tetap harus menerima kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.